Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Rigi untuk materi sejarah Indonesia kelas 11. Gimana kabarnya? Sehat semua? Oke, untuk materi kali ini kita akan membahas tentang dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Langsung aja guys. Pendudukan Jepang selama 3,5 tahun di Indonesia ternyata membawa dampak yang luar biasa besarnya, baik dalam bidang budaya, politik, sosial, pendidikan, dan juga dampak dalam bidang ekonomi. Memang luar biasa penguasaan Jepang untuk Indonesia. Kita melihat yang pertama, kita akan bahas singkat dari dampak politik. Ketika Jepang menguasai Indonesia secara militer, otomatis juga Jepang menerapkan politik militer di Nusantara, yaitu politik fasisme atau paham fasisme yang coba diterapkan Indonesia. Itu sebuah pemerintahan yang dipimpin dengan cara militer atau dengan cara totaliter, seperti itu. Kita bisa bayangkan betapa keras dan ketat dalam pemerintahannya di Nusantara. Jepang juga melakukan pembatasan kegiatan politik yang tidak menguntungkan Jepang, yang tidak support Jepang, yang tidak memuji-muji Jepang. Dan semuanya apabila ada kegiatan politik yang dianggap bertentangan dengan Jepang, itu akan langsung dibredel atau dilarang. Bahkan tokoh-tokohnya akan langsung ditangkap. Dan dalam politik militer lainnya, Jepang juga membentuk organisasi-organisasi, baik organisasi yang bersifat militer atau organisasi yang bersifat semi-militer. Dalam bidang militer, contohnya adalah ada Heiho, ada Paeta, dan dalam bidang semi-militer, contohnya adalah ada Kaibodan, Sainendan, Ujinkai, dan juga barisan pelopor. Dampak dalam bidang sosial. Dalam bidang sosial, dampaknya juga terasa sekali bagi rakyat Indonesia. Yang sangat bisa kita lihat yaitu adanya romusa atau tenaga paksa atau tenaga kerja yang sama sekali tidak dibayar. Tenaga kerja yang dipaksa untuk membuat bangunan-bangunan, kereta api, jalan, pabrik, dan lain-lain atau infrastruktur secara paksa oleh Jepang. Dan untuk mengelabui pemuda Indonesia, Jepang mengatakan bahwa romusa adalah prajurit ekonomi, pekerja yang akan dibayar dengan upah tertentu oleh Jepang. Tapi nyatanya boro-boro dibayar guys, bahkan mereka jarang yang tidak diberi makan. Sehingga banyak romusa ini yang meninggal di tempat kerja dengan kondisi yang luar biasa kurusnya seperti itu. Juga adanya Shogun Ianfu pada masa pemerintahan Jepang ini di Asia, di mana Shogun Ianfu adalah adanya boleh dibilang adalah kejahatan terhadap perempuan-perempuan yang terjadi di wilayah yang diduduki oleh Jepang, yaitu perempuan-perempuan yang dipaksa untuk melayani seks tentara Jepang dari tingkat yang paling atas hingga tingkat yang paling bawah. Juga adanya diskriminasi dalam segala bidang. Adapun diskriminasi ini sebenarnya sudah terjadi sejak zaman imperialisme orang Eropa. Contohnya seperti ini. Pada masa Eropa, kasta yang teratas adalah orang Eropa. Kasta menengah adalah orang Jepang atau Asia Timur. Kasta yang paling terakhir, paling rendah adalah pribumi. Jelas. Pribumi jelas paling bawah. Namun ketika Jepang berkuasa, ada perubahan strata ini. Orang Eropa yang semula ada di atas langsung terjun bebas ke kasta yang paling bawah. Dan orang pribumi naik dari tingkat yang paling bawah menjadi kasta yang ada di tengah. Dalam bidang ekonomi,
sama dengan politik juga menerapkan ekonomi perang. Karena terjadi sebuah eksploitasi yang luar biasa, baik eksploitasi sumber daya alam dan juga eksploitasi sumber daya manusia, semuanya untuk kepentingan perang Jepang. Dari hal inilah terjadi krisis pangan yang luar biasa, terjadi kelaparan di mana-mana dalam bidang ekonomi ini. Bahkan Jao Hokokai atau kebaktian masyarakat Jawa dipakai Jepang untuk mengeruk kekayaan, mengeruk harta, mengeruk simpanan makanan orang Indonesia dan semuanya untuk kepentingan orang Jepang, untuk kepentingan perang Jepang. Contohlah gini, peternakan, pertanian, dan perkebunan sangat menurun drastis. Kenapa bisa menurun drastis? Karena adanya hal-hal yang sangat dipaksakan oleh Jepang. Gini, contohlah penebangan pohon-pohon yang sangat produktif untuk pertanian diganti tanaman untuk kepentingan perang. Contohnya padi diganti dengan tanaman jarak untuk diambil pelumasnya untuk kepentingan perang. Juga adanya pemotongan hewan yang luar biasa besarnya untuk kebutuhan perang. Dan juga adanya penyuluh-penyuluh pertanian, penyuluh peternakan yang sama sekali bukan ahlinya. Dari sinilah kebutuhan pangan masyarakat Indonesia menurun sangat drastis sekali. Dampak selanjutnya dalam bidang budaya. Jelas. Yang pertama, Jepang berusaha menanamkan budaya Jepang di Nusantara. Atau Jepang berusaha melakukan imperialisme budaya di Nusantara. Sehingga kita bisa bayangkan budaya Jepang mulai diterapkan di Indonesia. Beberapa contoh budaya Jepang yang dicoba terapkan di Nusantara contohnya adalah adanya Kinrohoshi, Saikerei, di anak sekolah dipaksa untuk menyanyikan lagu Kimi Jugayo, juga menghormati bendera Jepang yaitu Hinomaru. Juga adanya pengawasan ketat dan sensor untuk media-media lokal. Berita-berita yang sama sekali tidak menguntungkan Jepang itu akan langsung ditutup. Juga ada hal yang luar biasa, ada yang unik yaitu ketika Jepang mengobarkan semangat anti budaya Barat. Dari mengobarkan semangat anti budaya Barat inilah Jepang justru mengizinkan orang Indonesia mengibarkan bendera merah putih, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pendamping bahasa Jepang di sekolah-sekolah. Inilah yang sangat menguntungkan bagi orang Indonesia. Dari sinilah perlahan nasionalisme bangkit dalam diri siswa-siswi Nusantara pada masa itu. Yang ketiga adalah selanjutnya adalah dalam bidang pendidikan. Dalam pendidikan jelas adanya penurunan kualitas atau juga penurunan kuantitas. Kenapa bisa dibilang penurunan kualitas dan kuantitas? Contohnya seperti ini. SC menurun dari 21.500 menjadi 13.500 buah. Jelas menurun 30%. Contoh lagi, sekolah lanjutan dari 850 menjadi 20 buah, menurun 90% untuk sekolah lanjutan. Juga adanya monopoli kepentingan, yaitu sistem pengajaran dan struktur kurikulum sekolah semuanya untuk kepentingan perang Jepang dan pembentukan lingkungan yang didominasi oleh Jepang. Dan yang terjelas adanya invasi kebudayaan. Sudah saya jelaskan seperti tadi. Segala hal tentang penindasan, kezaliman, dan kesewenang-wenangan Jepang yang terus berlaku semasa pendudukan Jepang akhirnya menimbulkan
berlawanan di mana-mana, baik secara frontal maupun di belakang layar, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara fisik, secara militer, juga secara politik. Semuanya terlibat dalam gerakan perlawanan untuk melawan Jepang. Slide yang terakhir, tugas lapor. Oke, slide yang itu untuk kalian ya guys. Tugas yang pertama adalah mengapa kita diperbolehkan mengibarkan sang merah putih dan lagu Indonesia Raya oleh Jepang. Soal yang kedua adalah apa dampak dibentuknya organisasi militer dan semi militer bagi pemuda Indonesia. Tugas yang ketiga adalah mengapa Jepang berusaha memaksa menanamkan kebudayaannya di Indonesia dan apa hasilnya. Oke guys, itulah 3 tugas untuk materi kali ini. Sobat, sejarah adalah masa lalu, tetapi ambillah keputusan dengan masa depan. Oke, terima kasih untuk materi ini. Terima kasih kalian untuk menyimak materi ini. Bila mana ada perkataan yang kurang jelas dan kurang berkenan dan keterbatasan materi dan kurang jelasan materi, mohon dimaafkan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.